Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hayati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah instruksional media yang diampu oleh dosen saya, Ayulia Mita Abadi, MPD. Sebelum memasuki ke bagian pemilihan media pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, dan tujuan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Fungsi media pembelajaran. Beberapa fungsi media pembelajaran diantaranya yaitu: yang pertama, media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Tujuan media pembelajaran. Menurut Hujair Ahsanaki, ada 4 tujuan media pembelajaran. Yang pertama yaitu mempermudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Faktor-faktor yang menentukan tepat atau tidaknya pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan pengajaran. Maksudnya ialah menyesuaikan media pengajaran dengan tujuan umum maupun khusus yang ada pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, kesesuaian media pembelajaran dengan materi yang diajarkan. Selain itu juga mampu mempertimbangkan dengan tingkat kedalaman yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan fasilitas pendukung, kondisi lingkungan, dan waktu. Sebab ini merupakan faktor terpenting. Jika tidak terdapat fasilitas pendukung, maka media yang baik akan sia-sia dan tidak dimanfaatkan dengan sempurna. Yang keempat, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Pendidik harus mengetahui karakteristik siswa untuk bisa disesuaikan dengan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa, sebab gaya siswa sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan media pembelajaran. Yang keenam, kesesuaian dengan teori yang digunakan. Penggunaan media tidak boleh dilakukan dengan hanya merujuk pada pilihan guru, tetapi harus menggunakan teori. Dalam bukunya Azhar Arsyad menjelaskan, ada beberapa contoh pemilihan media pembelajaran yang tepat, yaitu menghafal dan memilih media record atau mendengarkan suara rekaman secara berulang-ulang, menerapkan keterampilan dapat memilih media praktik maupun melalui demonstrasi dan lain-lain. Jadi, dalam pemilihan media pembelajaran tidak selamanya menggunakan video sebagai salah satu dari banyaknya media pembelajaran. Penggunaan media perlu adanya kesesuaian terhadap materi yang akan dijelaskan. Bisa saja kita menggunakan media gambar, penjelasan melalui PowerPoint, bisa juga melalui alat peraga dan lain sebagainya. Sebelum memilih media pembelajaran, terdapat beberapa tips yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan materi maupun mata pelajaran yang akan dibuat media pembelajaran. Apakah materi maupun mata pelajaran tersebut berupa pemahaman secara kognitif maupun berupa praktik atau psikomotorik. Yang kedua, buatlah sebuah peta konsep maupun mind mapping sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Peta konsep tidak boleh terlalu meluas maknanya atau secara kompleks, namun lebih spesifik
agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pilihlah media yang tepat. Jadi harus ada kesesuaian antara media yang digunakan dengan materi maupun mata pelajaran. Media digunakan sebagai alat. Dengan pemilihan alat yang tepat, maka pesan ataupun materi akan tersampaikan dengan baik dan lancar. Dalam bukunya, Azhar Arsyad juga menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi, pemanfaatan lingkungan, dan sesuatu yang sederhana. Namun secara tepat, guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau, dan dapat bertahan lama serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang keempat, pengelompokan sasaran. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen antara kelompok satu dengan yang lain. Tentu tidak akan sama, untuk itu pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Memang untuk media pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan. Namun untuk yang lebih khusus masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Yang kelima yaitu mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran, meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Tiap produk yang dijadikan media pembelajaran tentu memiliki standar tertentu agar produk tersebut layak digunakan. Jika produk tersebut belum memiliki standar khusus, guru harus mampu menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat digunakan untuk media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran yang memperhatikan kriteria-kriteria tersebut akan menghasilkan atau menemukan media pembelajaran yang berkualitas dan sesuai atau tepat digunakan masing-masing materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih juga mampu dengan mudah membantu guru menyampaikan materi kepada siswa. Siswa juga dapat lebih mudah menerima dan memahami materi pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran yang sudah dipilih berdasarkan kriteria di atas. Oke, cukup sampai di sini penjelasan untuk kali ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.